Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fata dan teman-teman sekalian, puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Hari ini saya akan merangkai materi pendidikan agama Islam yang telah kita pelajari selama 1 semester. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fadil dengan NIM saya 1519625061 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Saya akan merangkum 3 pilar utama, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, dimensi makna etimologis Islam, serta kedudukan dan misi kerasulan. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Pertama, kita membahas Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran bukan sekedar teks ritual, melainkan sebuah blueprint atau kompas absolut bagi kehidupan manusia yang memiliki keterbatasan akal. Berbeda dengan hukum buatan manusia, Al-Quran menawarkan solusi konkret untuk krisis modern seperti keadilan ekonomi melalui zakat dan etika lingkungan. Satu hal yang luar biasa, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau munajaman selama kurang lebih 23 tahun. Proses ini melewati 3 fase, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati Rasulullah dan menjawab problematika umat secara kontekstual. Selanjutnya, kita membedakan makna kata Islam secara etimologis yang memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Ada 3 dimensi. Pertama yang kita soroti yaitu Aslam, yang berarti kedamaian. Islam menurut kedamaian yang aktif, bukan pasif. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 208, untuk masuk ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Lalu yang kedua Aslama, yang berarti ketundukan berbasis kesadaran rasional atau intelektual. Lalu yang ketiga Istislama, yaitu kepasrahan total kepada kehendak Allah setelah akal kita mengakui keberadaannya. Menjadi muslim berarti siap menjadi agen perdamaian yang tunduk pada aturan Sang Pencipta. Lalu dimensi keempat adalah Salim, yang merajuk pada kondisi hati yang suci, bersih, dan bebas dari penyakit rohani serta syirik dan sombong. Dalam surat Asyura dinyatakan bahwa di akhirat nanti tidak ada yang berguna kecuali mereka yang menghadap Allah dengan qalbun salim atau hati yang bersih. Dimensi kelima adalah Salim, yang berarti keselamatan fisik dan kesejahteraan sosial. Hal ini diwujudkan secara simbolis, tetapi kali ini kita mengakhiri salat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, lalu membuktikan bahwa Islam membawa misi kemaslahatan universal, universalitas ekologis, ekonomis, dan spiritual bagi semesta alam atau rahmat lil alamin. Bagian terakhir adalah mengenai kerasulan. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Mengapa Allah mengutus Rasul? Karena akal manusia terbatas untuk memahami hal metafisika dan rentan terhadap hawa nafsu. Selama Rasul dibekali 4 sifat wajib: sidik, selalu benar; amanah, jujur dan terpercaya; tabligh, menyampaikan wahyu tanpa ada yang disembunyikan; dan fathanah, memiliki kecerdasan tinggi untuk memimpin umat. Meneladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari manusia, dari hal kecil seperti menjaga lisan hingga membantu sesama, adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan di dunia serta syafaat dari ridho Allah di akhirat. Oke. Sebagai kesimpulannya, Al-Quran sebagai
pedoman hidup, Islam sebagai jalan kedamaian dan kepasrahan, serta Rasul sebagai uswatun husnah atau keteladanan adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa kita pisahkan demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Hanya dengan kembali pada nilai-nilai ini kita bisa keluar dari krisis moral modern. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Maaf kurangnya. Wabillahi taufik walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.